Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kita sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan menyampaikan satu model pembelajaran yang bermanfaat bagi seorang guru ketika mengajar di depan kelas, yaitu model ID dan EDI. Apa dua model tersebut? Bagaimana penerapannya di dalam pendidikan agama Islam? Silahkan simak penjelasan saya sampai selesai. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu model pembelajaran ID atau Instructional Development Institute. Baru nanti akan saya jelaskan lebih rinci hal-hal yang belum dibahas di dalam model EDI tadi. Nah, untuk model pembelajaran ID atau kalau tulisannya itu dibaca dengan ID, itu sudah dikembangkan oleh University Consortium for Instructional and Technology di Amerika Serikat. Dan ini namanya konsorsium, berarti dia merupakan kumpulan dari berbagai universitas. Di antaranya adalah University of Southern California, International University of San Diego, Michigan State University, Syracuse University, dan Indiana University. Itulah konsorsiumnya, artinya model ID ini tidak dikerjakan sendirian, tetapi ada tim yang membahas, merancang. Dan model ID ini sudah diuji cobakan ke lebih dari 344 lembaga pendidikan atau sekolah, mulai tingkat dasar sampai menengah dan tinggi, baik di Amerika, Eropa, termasuk di Asia juga. Oleh karena itu, dari jumlah yang banyak tadi itu menunjukkan bahwa model ID ini sudah teruji dan bisa diterapkan. Nah, model ID ini beda dengan EDI, ya, jangan sampai keliru membacanya. ID dengan EDI. Kalau yang ID itu ada 3 tahap saja, yaitu define, develop, and evaluation. 3 tahap itu kalau sudah dilaksanakan secara keseluruhan, lantas dilakukan feedback, umpan balik, atau revisi. Ya, jadi ada semacam siklus untuk perbaikan. Jika dalam tahap itu ada kelemahan atau kendala di dalam pelaksanaannya, ya disitulah kelebihannya. Dan kalau mau dirinci, pada tahap pertama define atau menetapkan, menentukan, itu terdiri dari mengidentifikasi problem, merumuskan masalah terlebih dahulu. Apa masalah pembelajaran di dalam kelas yang sedang dihadapi, dan kebutuhannya apa di dalam kelas tersebut. Misalnya kalau untuk kelas mata pelajaran fikih misalnya, pelajarnya itu membutuhkan pembahasan kajian materi tentang apa? Tentang wudhu. Nah, itu dianalisis masalahnya. Selama ini anak-anak melaksanakan praktek wudhu seperti apa? Dan apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran praktek wudhu itu? Kalau cukup dengan peragaan, ya bisa dilaksanakan di musola, tidak harus di dalam kelas. Tapi kalau ada alat peraga, ya bisa dilaksanakan di dalam kelas. Jadi melihat kebutuhan yang diperlukan oleh siswa di dalam kelas tadi. Kemudian membuat skala prioritas
mana yang harus didahulukan antara syarat, rukun, yang wajib, yang sunnah, yang membatalkan wudhu. Itu penjelasannya perlu secara sistematis berurutan dengan skala prioritas. Mungkin diawali dengan dalil-dalil tentang wajibnya wudhu sebagai syarat sahnya sholat, baru kemudian nanti sampai kepada peragaan sholat dan hal-hal yang membatalkan atau yang disunahkan di dalam wudhu, ya, dan seterusnya itu dijelaskan. Kalau ada kesalahan di dalam mempraktekkan wudhu, itu diluruskan oleh guru tersebut. Ini masih dalam tahap define, yaitu menetapkan. Kemudian ada bagian yang kedua, yaitu analisis setting. Nah, mungkin bagian analisis ini untuk model EDI itu disendirikan, ya, yaitu tahap pertama analisis. Tapi model ID ini analisis itu bagian dari define atau menetapkan. Nah, analisisnya itu terhadap audien yaitu peserta didik, seperti karakteristik siswa yang pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan panjang lebar, banyak sekali. Sampai ada pertanyaan, kalau terlalu banyak melihat karakteristik siswa itu apa bisa dilakukan semuanya? Ya berat sekali, tapi kan seperti dokter dengan pasiennya, sebelum menetapkan apa penyakitnya kan perlu didiagnosa segala kemungkinan. Jadi data dari pasien itu dimiliki semuanya. Sama seperti itu, guru dengan peserta didiknya harus mengetahui segala aspek dari karakteristik siswa, ya. Walaupun ada yang tidak dibutuhkan saat itu, tapi data itu sudah dimiliki semuanya. Kemudian kondisi kelas, termasuk kondisi cuaca, kemudian fasilitas itu juga perlu dipertimbangkan. Tata ruang, ya, tata ruang. Kalau misalnya tatap muka di kelas itu dalam model pembelajaran ID ini harus fleksibel. Bangku, kursi itu bisa moving, bisa bergerak, dibuat berkelompok, letter U, kemudian melingkar, setengah lingkaran, atau segitiga, atau berhadapan, dan seterusnya itu bisa bongkar pasang. Ini termasuk analisis kondisi, ya. Tadi mungkin tidak disebut di dalam model ID, yang EDI, ya, model EDI tadi itu. Kemudian sumber-sumber yang relevan, ya, sumber pembelajaran seperti alat peraga, kemudian bahan, buku, kemudian termasuk di dalamnya adalah teknik pembelajarannya, strategi, baru kemudian dikelola atau manajemennya itu, seperti pemberian tugas, tanggung jawab, dan jadwal pembelajarannya. Tahap yang kedua itu adalah develop. Develop artinya mengembangkan, dan ini juga terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama identify objektif, yaitu mengidentifikasi tujuan, termasuk di dalamnya tujuan akhir dan tujuan proses pembelajaran. Lantas langkah yang kedua specify method atau mencari kekhususan pilihan dari metode yang akan digunakan ketika mengajar. Ya, metode kan banyak, ada metode diskusi, metode ceramah, metode resitasi, metode demonstrasi. Kemudian sekarang ini ada ratusan metode yang bisa dipilih sebagai pembelajaran aktif atau PAIKM, Learning Instruction, ditambah dengan media. Jadi video juga bisa digunakan sebagai metode alat bantu metode pembelajaran dengan model ID atau ID ini. Kemudian setelah metode itu
Langkah yang ketiga adalah construct prototypes atau membangun prototipe seperti bahan pelajaran dan bahan evaluasi. Yang tahap berikutnya ketiga terakhir yaitu evaluate atau menilai. Ya, tadi juga ada dalam model EDI ya, ada evaluation. Tahap terakhir, ini tahap ketiga, mencakup 3 langkah, yaitu tes prototip, yaitu melakukan ujian. Misalnya tryout. Tryout ini penting ya, sebelum ujian akhir ada tryout. Apalagi yang bersifat nasional. Kita sering mendengar siswa-siswa itu mengikuti tryout dulu sebelum ujian nasional. Ini untuk memastikan bahwa pelajaran yang telah disampaikan itu benar-benar dikuasai sesuai dengan kisi-kisi. Lantas, collect evaluation data, mengumpulkan data evaluasi ujian. Apa saja yang bahan-bahan yang diperlukan atau yang diharapkan sebagai ujian ya atau tes tadi. Terus langkah yang kedua adalah analyze result, yaitu menganalisis hasil pembelajaran. Ini tentu dilakukan pada tahap akhir, bukan tahap awal, yaitu apakah tujuan pembelajarannya telah tercapai, metode pembelajarannya telah sesuai, dan teknik evaluasinya itu telah memadai. Kemudian yang terakhir adalah implementation atau recycle. Nah, di sini feedback. Feedback itu umpan balik, ya, melakukan revisi berupa review, kemudian melakukan ya perbaikan ya, improvement. Itulah secara singkat penerapan model ID atau kita baca ID saja untuk pembelajaran PAI. Nah, sedangkan yang berikutnya model EDI, model EDI itu tadi sudah dijelaskan panjang lebar lengkap, ada 5 tahap, yaitu analisis, desain, kemudian develop, implementation, dan evaluation. Cuma yang berbeda dengan yang saya sampaikan itu ada 2 tahap di dalam analisis. Ini yang sederhana, tapi kalau mau dirinci jadi berapa tadi 5 tahap ya silahkan. Nah, dari 2 tahap analisis itu yang pertama adalah analisis kinerja untuk mengetahui apakah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi program pembelajaran atau perbaikan manajemen. Tadi dalam diskusi sempat ditanyakan kendalanya penerapan dari model EDI ini, sekaligus solusinya seperti apa. Ya, ternyata memang semua model itu tidak sempurna 100% ya. Ada kelebihan, ada kekurangan, sudah dijelaskan tadi. Dan untuk mengatasi kekurangan itu perlu ada solusinya. Dan solusinya itu adalah dengan identifikasi masalah. Apa masalah yang dihadapi? Kekurangannya apa? Kalau kekurangannya fasilitas, ya ditambah fasilitas. Kalau kekurangannya itu berupa metode pembelajaran yang tidak mendapatkan respon dari peserta didik, maka metodenya harus diperbaiki. Jadi untuk menjawab masalah yang dihadapi ini spesifik per kasus. Tidak bisa dikatakan secara umum masalahnya EDI itu ini itu. Ya, karena beda satu sekolah dengan sekolah yang lain, satu guru dengan guru yang lain, satu mapel dengan mapel yang lain. Dan kemudian analisis yang kedua adalah assessment atau analisis kebutuhan. Kebutuhan itu adalah kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa. Apa kemampuan yang diperlukan untuk dicapai
oleh siswa. Misalnya ya gampangannya contoh wudhu tadi, agar peserta didik dapat mempraktekkan tata cara wudhu yang baik dan benar. Nah, disitulah kompetensi yang hendak dicapai. Untuk itu, agar wudhunya baik dan benar, apa yang dibutuhkan oleh peserta didik? Misalnya alat peraga, ya seperti air, kemudian tempat wudhu, kemudian tersedia untuk praktek. Jadi langsung saja ke musola atau ke masjid, nanti diperagakan oleh guru yang bersangkutan dan ditiru oleh peserta didiknya. Nah, kalau sudah terpenuhi kebutuhan itu, baru dievaluasi hasilnya. Inilah analisis dalam tahapan pertama dari model EDI, yaitu analisis. Kemudian tahapan yang kedua, desain. Desain itu ya rancangan, dan rancangan itu disusun berdasarkan pengalaman belajar dan program pembelajaran. Karena itu desain ini berupa rancangan atau rencana pelaksanaan pembelajaran RPP ya, yang mampu mengatasi masalah kompetensi siswa dari belum kompeten menjadi kompeten, dari belum bisa wudhu dengan baik dan benar itu menjadi bisa wudhu dengan baik dan benar. Itulah desain. Jadi terjadi perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari belum terampil menjadi terampil. Ya, selalu seperti itu dalam proses pembelajaran itu. Ada input, ada output, masukan dan keluaran. Di tengah-tengahnya adalah proses pembelajaran. Terus tahap yang ketiga, pengembangan, develop. Ini mencakup modifikasi bahan ajar ya, materi pelajaran. Kalau fikih itu harus ada modifikasi sesuai dengan kebutuhan saat itu, dan tidak menjadikan materi atau bahan ajar fikih itu mengulang-ulang seperti sebelumnya tahun-tahun yang lalu. Kalau seperti itu kan guru menjadi tape recorder, hanya merekam kembali yang sudah dikuasai. Apalagi kalau guru fikihnya tadi sudah pengalaman mengajar 10-15 tahun, materinya tetap sama, tidak berubah. Nah, ini tidak dikehendaki dalam model EDI ini, karena ada tahap pengembangan, development. Walaupun materinya tetap fikih, tetapi kemasannya berbeda sesuai dengan kebutuhan. Mungkin ada isu-isu baru, ada wacana baru, ada strategi baru, itu bisa digunakan untuk pengembangan dari pembelajaran fikih. Jadi bukan taken for granted, apa adanya itu yang sudah dihafal dari tahun ke tahun tetap tidak berubah. Ini tidak fleksibel namanya ya, tidak fleksibel. Tadi kan disebutkan ciri dari model EDI ini fleksibel, artinya lentur menerima perkembangan dan kebutuhan zaman. Selain itu, metodenya juga bervariasi, tidak hanya dengan ceramah atau dengan demonstrasi peragaan saja, tapi dikembangkan, tambah lagi dengan multimedia. Ini bagian dari pengembangan. Lah kalau cuma peragaan saja, wudhu, mengajar wudhu dengan peragaan terus dari tahun ke tahun, itu ya berarti tidak ada pengembangan. Nah, sekarang banyak dibantu oleh media elektronik, digital, Android, itu bisa berupa video ya. Jadi ada variasi di dalam metode pembelajaran, termasuk media dan strategi pembelajarannya. Ya, walaupun tadi dikasih contoh video, tapi dari berapa kali pertemuan satu semester itu bukan mengajar dengan video terus-menerus.
sekali-kali ganti ya dengan apa, misalnya dengan metode debat ya, kemudian ada juga metode everyone is teacher here, semuanya jadi guru, kemudian ada card shot, memberikan kartu ya yang isinya itu pertanyaan. Jadi banyak strategi pembelajaran aktif yang bisa diterapkan. Mengenai ini kan pada pertemuan awal dulu sudah saya jelaskan terkait dengan strategi pembelajaran. Kemudian tahap yang keempat, implementasi. Ya, setelah pengembangan, implementasi. Ini meliputi langkah membimbing siswa, terutama yang membutuhkan ya, yang tertinggal. Kalau biasanya kita akan mendampingi peserta didik yang berprestasi, karena dianggap mudah, gampang diajari. Sementara anak yang ketinggalan, yang kurang kemampuannya, terus kadangkala ya tidak semua guru, karena gurunya udah capek ngurusi yang enggak sanggup untuk diajari, kemudian disisihkan. Nah, itu tidak membuat langkah bimbingan yang baik, termasuk memastikan semua siswa itu memiliki kompetensi dan memiliki pengetahuan ya. Ada 3 dimensi itu, yaitu kognisi, afeksi, dan psikomotor. Ini tiga aspek dalam pembelajaran yang tidak boleh ditinggalkan. Biasanya kita itu hanya menekankan kepada aspek kognisi saja, pengetahuannya. Yang penting peserta didik sudah mengerti cara berwudu yang baik dan benar. Soal penerapannya, prakteknya, apakah sudah sesuai atau tidak, seringkali tidak diperhatikan. Jadi 3 aspek itu dalam kurikulum 2013 kita di Indonesia ini harus seimbang dilaksanakan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah ya, cuma kalau kita terjebak kepada ujian tertulis, maka yang diutamakan itu adalah pengetahuannya dulu. Nilai agamanya tinggi, tetapi praktek ibadahnya kurang, kan tidak sesuai antara pengetahuan dengan amal atau perbuatan keterampilannya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu evaluasi. Ternyata di semua model itu ada evaluasi. Endingnya itu adalah penilaian, yaitu yang dinilai adalah program yang sudah dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir. Dan evaluasi ini ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan ya. Program mingguan itu dan program bulanan serta program tahunan itu dievaluasi, boleh sendiri oleh gurunya yang bersangkutan, boleh bersama dengan kelompok guru atau KKG dalam forum rapat atau dalam forum pertemuan ya, untuk mengevaluasi. Kemudian selain itu dampaknya, ini evaluasi dampak itu berarti mengukur hasilnya. Setelah model EDI ini diterapkan, apa hasilnya? Tadi kan juga ada pertanyaan, sejauh mana efektivitas penerapan EDI ini ya, dan jawabannya betul, saya setuju sekali. Kalau untuk mengukur dampak efektivitas dari model EDI itu secara individual ya harus terukur ya dengan survei ya, dengan penelitian kuantitatif. Karena mungkin satu guru dengan guru yang lain berbeda efektivitas penerapan model EDI-nya. Tapi secara umum model EDI ini bermanfaat, membawa dampak positif. Cuma seberapa besar positifnya itu ya beda satu dengan yang lain. Sekiranya model EDI ini dampaknya negatif, ya sampai sekarang tidak ada yang menerapkan. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Jadi tergantung kepada gurunya. Karena guru itu mempengaruhi model yang diterapkan. Man behind the gun ya.
manusianya itu yang mengendalikan senjata, yaitu tergantung dari gurunya. Seberapapun baik model EDI ini, kalau dilaksanakan oleh guru yang tidak berkualitas, hasil EDI-nya juga kurang berkualitas. Jadi at-thariqah ahammu minal madah. Metode model itu lebih utama daripada materi. Wa ustadz ahammu minal thariqah, dan ustadz itu atau guru itu lebih utama daripada model. Jadi siapa yang mengendalikan model itu? Ya gurunya. Jadi efektif tidak ini model EDI ini? Ya tergantung gurunya. Kalau gurunya mampu melaksanakan model EDI dengan sebaik-baiknya, langkah-langkahnya, tahapannya semuanya dijalankan dengan baik, ya niscaya dampaknya efektif. Tapi kalau di tangan guru yang salah, ya jadi tidak efektif. Nah, itulah makanya guru perlu dibekali dengan variasi model pembelajaran, ya, sehingga ada pilihan dan tidak menjenuhkan, serta dapat menutupi kelemahan satu model dengan penerapan model yang lain. Kalau sudah seperti itu, nanti hasil evaluasinya itu akan selalu menunjukkan peningkatan kompetensi siswa dan program pembelajaran yang dilaksanakan. Tidak akan ditemukan nanti model EDI itu gagal, tidak ada ya, tidak ada. Itu kalau gagal itu berarti ada tahapan yang terlewatkan atau tidak disempurnakan. Kita lihat di kalender nanti bisa buka ya di bahan kuliah itu dari grup, yang gambar terakhir itu lingkaran. Jadi model EDI ini berupa siklus dari analysis, design, develop, implement, evaluate, kembali kepada analisis lagi. Artinya tidak berhenti, stop. Tahap ke-5 evaluasi. Evaluasi itu dianalisis kembali. Kalau hasil evaluasinya itu ada kekurangan, ada kegagalan, ada kelemahan, dievaluasi lagi untuk melangkah kepada tahap pertama lagi. Begitu tambahan dari penjelasan saya mengenai dua model ya, yaitu model ID dan EDI. Saya harap ini bisa memperjelas materi kita hari ini dan bisa ditanyakan kalau kurang jelas.